Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok sosiologi. Saya Amanda Andriani, absen 4. Saya Firdausani, absen 8. Saya Rama Bisa Putra, absen 28. Saya Selamat Harbin, absen 36. Saya Rifan Adab, absen 30. Saya Muhammad Husnul Mansyah, absen 23. Selamat menyaksikan film kami. Halo teman-teman. Di sini kami lagi berada di pabrik tahu Mbak Sri yang tempatnya di Kliwonan 1 Gerabak. Perkenalkan, nama saya Amanda Andriani, absen 4, dan rekan saya Rifan Adab, absen 30. kami akan menjelaskan sedikit tentang kearifan lokal, kearifan budaya, dan tradisi yang ada di desa ini. Kearifan lokalnya di desa ini mengurangi pengangguran yang ada di daerah wilayah ini. Karena dengan adanya pabrik tahu, pengangguran yang ada di desa ini semakin berkurang. Kearifan kebudayaan seperti soreng, warok, dan lain-lain. Kalau tradisi yang ada di desa ini, disebutkan dengan rekan saya. Tradisi di desa ini ada 1 merti dusun, nyadran, sawalan besar, dan masih banyak lagi. Uniknya, di setiap hidangan tradisi ini pasti ada sayur tahu. Karena memang ciri khas dari pabrik tahu yang ada di Kliwonan 1. Setelah ini, kami akan melakukan sesi wawancara dengan yang mempunyai pabrik tahu ini yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hai teman-teman, Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Selamat Harbin dan rekan saya. saya Afin Herdania. Kami di sini akan menemui narasumber yang Akan kami wawancarai untuk tugas sosiologi. Mari kita lanjut ke kabarnya. Kembali lagi bersama kami. Di sini kami sudah bersama pemilik pabrik tahu yang hari ini kita akan wawancarai sebagai tugas ujian praktek sosiologi. Dan kami di sini juga bersama narasumber yaitu, dan siapa ini bisa lebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Yuli Hartini. Saya sebagai pemilik pabrik tahu Kliwonan 1, RT 1, RW 1, Gerabak, Magelang. bisa diperkenalkan mungkin nama usaha pabrik tahu ini apa Bu? Usaha pabrik ini namanya Mbak Sri Tahu. Sudah berapa lama pabrik ini berjalan? Sudah berdiri sejak 1984, yaitu sampai sekarang sudah 42 tahun. Untuk lokasinya sendiri pabriknya ada di mana? Lokasinya berada di Desa Kliwonan 1, RT 1, RW 1, Gerabak, Magelang. Dan untuk yang bekerja itu berapa orang yang ada di sini? Sekitar 5 orang, itu belum termasuk sama yang punya rumah. Oh, ya. Karena yang punya rumah juga turun ke lapangan sendiri. Dan untuk bahan utama yang digunakan itu apa, Kak? Bahan utamanya yaitu kedelai. Dan itu kedelainya menggunakan kedelai lokal atau kedelai impor? Kita selalu menggunakan bahan yang berkualitas, yaitu bahan kedelai impor. Impor. Ya. Dan proses pembuatan tahu itu dimulai dari tahap apa terlebih dahulu? Tahap pertama yaitu kedelai itu ditakar dulu, lalu direndam selama 4 jam. Habis itu diseleb, dimasak sampai mendidih, lalu dibumbui, yaitu tahap terakhir itu dicitak. Dan berapa lama waktu pembuatan kedelai itu dari awal sampai akhir? Kurang lebihnya itu 2 jam. 2 Itu jam. sudah termasuk maksimal sampai jadi. Dan untuk pembuatannya itu masih pembuatan secara tradisional apa modern? Kebetulan masih menggunakan tradisional Dan masih atau manual. masih Ya. terjaga juga ya? Ya, masih terjaga. Kalau untuk soal kebersihan Ibu, cara menjaga kebersihan saat memproduksi tahu ini dengan cara bagaimana? Kita selalu menjaga kualitas dan kebersihan
eh, setelah semuanya karyawan selesai bekerja, semuanya diwajibkan membersihkan kayak mesinnya, kayak peralatannya itu semuanya dicuci dan disteril. Kalau untuk tahunya biasanya ibu menggunakan bahan pengawet atau dengan bahan-bahan alami saja? Sejak dulu sampai sekarang, yaitu sudah 42 tahun, kita belum pernah menggunakan bahan pengawet. Kita selalu menggunakan kualitas, yaitu bahan dengan bahan alami, yaitu nggak usah pakai itu pengawet. Jadi kalau misalkan tidak menggunakan bahan pengawet, biasanya tahu bertahan berapa lama? Ya kurang lebihnya itu 3 hari. Tergantung kalau setiap harinya itu diganti air, itu tahu semakin kekal dan bagus. Itu masih bisa bertahan sampai 1 minggu. Kalau cara kita bisa tahu kualitas tahu yang baik sama enggak itu Bisa bisa dilihat dengan itu bahan-bahannya. Terus pertama tidak usah menggunakan bahan pengawet. Terus kedua itu kita selalu menerapkan benar-benar matang, tidak menggunakan pengawet sama sekali. Dan itu pasti kan banyak produksi. Kalau dalam sehari itu bisa berapa banyak produksi yang digunakan untuk tahu itu? Ya kurang lebihnya itu 1 kintal. Pintal. Iya. Biasanya tahu itu dijual ke mana saja? Kebetulan kita hanya jual di pasar tradisional Gerabak itu saja. Sama penjual-penjual sayur itu biasanya datang langsung ke rumah. Kalau penjual langsung ke pabrik gitu juga boleh ya, nggak harus Boleh, lewat? boleh banget. Kita tidak menentukan jam buka, itu enggak. Terserah mau beli jam berapa, maksimal berapa, nggak harus ke pasar atau nggak harus di rumah. Terserah pembeli aja. Bisa. Jam berapa tahu ini dimulai dari produksi sampai selesai? Biasanya itu pagi, kisaran jam 6 sampai setengah 7. Kadang bisa lebih pagi, tergantung misal ada pesanan banyak, kita juga lebih pagi pembuatannya. kalau tantangan selama pabrik ini berdiri itu selama produksi itu apa? Tantangannya yaitu masalah itu harga kedelai. Harga kedelai itu sering melonjak tinggi, jadi kita kendalanya di situ saja. Apa harapan ke depan untuk usaha pabrik tahu ini? Harapannya yang pasti pabrik ini bisa berjalan dengan lancar, makin sukses, terus semoga awet sampai anak cucu dan turun-temurun saya. Amin. Jadi sekian dari wawancara kali ini bersama Ibu Yuli. Dan kami juga minta maaf apabila ada kekurangan kata atau kurangnya penyampaian kami. Dan jangan lupa kalau mau pesen tahu yang berkualitas itu bisa hubungi nomor di atas ini. Bisa hubungi saya. Saya sebagai pemilik pabrik tahu juga mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas. Kalau kurang dipahami mohon maaf yang banyak sekali. Dan sekian juga dari kami host, kami undur diri. Hai, nama saya Rahmawi Saputra, absen 28. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah kami lakukan, pabrik tahu merupakan sosiologi kelompok besar. Bentuk kearifan lokal yang masih bertahan hingga saat ini dan memiliki peran penting bagi masyarakat. Selain menyediakan bahan pangan, pabrik tahu juga membuka lapangan pekerjaan dan menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga. Namun di era globalisasi, pabrik tahu menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan dengan industri besar, kenaikan harga, bahan baku, dan perubahan selera masyarakat.
Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberlangsungan usaha lokal seperti pabrik tahu sangat bergantung pada partisipasi sosial, kerjasama masyarakat, serta dukungan dari generasi muda. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah pentingnya menghargai dan melestarikan budaya dan kekuatan ekonomi rakyat. Dengan mendukung produk lokal dan menjaga nilai kebersamaan, kita turut berperan dalam pemberdayaan masyarakat agar tetap mandiri, sejahtera, dan mampu bertahan di tengah perubahan zaman. Terima kasih. Hai, nama saya Muhammad Yusuf Irfansyah, nomor absen 23. Saya ingin menjelaskan analisis era globalisasi pabrik tahu. Nomor 1, harga bahan baku pabrik tahu semakin naik. Kedelai Indonesia, 90% kedelai Indonesia impor sangat tergantung kurs dolar dan geopolitik. Kenaikan harga globalisasi langsung memukul margin karena tahu dijual murah dan sensitif harganya. Resiko nyata, harga tahu sulit naik dan laba tergerus. Pabrik tahu paling rentan bangkrut. Fakta pahit, pabrik tahu bukan bisnis yang punya pricing power. Nomor 2, persaingan ketat dan overproduksi kondisi lapangan. Pabrik tahu mudah didirikan, pemain banyak, produk homogen, tahu hampir sama, dampak perang harga, untung tipis, volume harus besar, kesalahan umum, fokus produksi, lupa diferensiasi. Kita itu pelajaran sosiologi, tapi aku itu bukan kelompoknya, tapi aku selalu diajak oleh kelompoknya Slamet. Dia selalu membantu kelompok kita. Iya, jangan lupa dimasukin di apa itu?